sesuatu yang menarik itu adalah sebuah fakta. Cuma memang kita harus mengkonversikannya ke imajinasi. Karena sesuatu yang fakta itu ya justru menarik daripada satu imajinasi, ya kan? Apalagi sesuatu yang fakta itu memang belum pernah ditulis. Cuma ya itu memang kita harus pandai-pandai membuatkannya. Jangan sampai sosok yang kita tulis itu merasakan bahwa dia memang dia yang kita jadikan bahan tulisan, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua. Ahoy, oi di sana. Yahobu, salam pehaba, kulo nuwun. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam tim redaksi Mimbar Budaya, Mimbar TV Harian Mimbar Umum, bersama saya, Suyadisan. Kali ini dalam edisi ke-29, kita akan membahas tentang sastra feminis dan proses kreatif. Kita akan menghadirkan sosok sastrawan Sumatera Utara, sastrawan perempuan yang bernama Anita Kencanawati. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Iya. Nah, pemirsa, sebelum kita memulai ini, ya kami berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap sehat walafiat, tetap lancar menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, Sumatera Utara dikenal sebagai Soko Guru sastrawan di Indonesia. Banyak sastrawan dilahirkan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang terlama itu misalnya adalah Hamzah Fansuri, merupakan seorang pujangga ternama pada abad 16 yang pernah bermastautin di Barus, Taponi Tengah. Nah, selanjutnya juga banyak tokoh sastrawan kita sejak masa pra Balai Pustaka pada abad-abad ke-18, baik dari sastrawan-sastrawan pribumi maupun non pribumi. Ya, ada istilah pribumi dan non pribumi dahulu kala gitu, yang dari sastrawan peranakan Tionghoa, kemudian ada juga dari sastrawan-sastrawan yang lahir dari jurnalis di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Nah, kemudian sastrawan angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, dan seterusnya. Nah, di antara jumlah sastrawan itu, bagaimana posisi sastrawan perempuan? Begitu. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sastra perempuan, ya, yang kita sebut dengan sastra feminis, gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sastra feminis ini merupakan sastra yang membahas tentang perempuan, mengenai perempuan, apakah perempuannya tentang pengarangnya, ataukah tokoh-tokoh yang terdapat dalam perempuan. Selama ini mungkin dalam dunia kritik sastra gitu, kita mengenal perempuan itu dalam perspektif laki-laki. Bagaimana laki-laki meneropong masalah perempuan di dalam teks-teks sastra, gitu. Nah, bagaimana kalau perempuan yang bicara tentang perempuan? Nah,
Disitulah mulai tahun 1960-an muncul gerakan kritik feminisme. Pemirsa, belum lama ini ada sastrawan di dunia itu peraih Nobel sastranya adalah perempuan. Nah, sastrawan perempuan ini yang berasal dari Prancis ya, yang bernama Annie Ernaux. Nah, Annie Ernaux ini sastrawan perempuan yang juga aktivis ya, yang juga penulis, yang juga jurnalis ya. Nah, kebanyakan memang sastrawan itu dari jurnalis juga. Nah, kelahiran 1940-an begitu. Jadi dalam usia yang 82 dia bisa meraih hadiah Nobel dan ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Kebetulan kita panggil Mbak atau Ibu ya. Ya Mbak aja deh. Mbak boleh. Ya, atau Uni ya. Ya, orang Minang tapi lahir di Medan. Yeah. Nah, orang Minangkabau lahir di Medan. Nah, Mbak Uni jadinya nih, Mbak Uni Anita Kencanawati ini lahir di Medan. SD, SMP, SMA Medan. dihabiskan di Medan. Sementara kuliah di Padang, di Universitas Andalas Padang, mengambil jurusan sejarah. Nah, di jurusan sejarah. Jadi bisa bicara sejarah juga ini. Nah, ini tentang riwayat juga ini. Nah, kebetulan Mbak Uni Anita ini menjadi Ketua Umum WPI. Iya, Wanita Penulis Indonesia Sumatera Utara. Bisa diceritakan tentang organisasi WPI itu? Ya, itu organisasi WPI itu kalau tidak salah sudah dibentuk pada masa Orde Baru. Oh, masa Orde pada Baru. Waktu itu penggagasnya kalau nggak salah La Rose ya, dan kawan-kawannya para penulis perempuan. Jadi sekarang ini setelah agak berapa lama setelah Orde Baru berganti, dia vakum. Baru kemudian pada tahun berapa ya? Kemarin 2000-an atau 2000-an baru kemudian diaktifkan lagi dengan ketuanya Ibu Priharti. Nah, kemudian kita itu udah punya beberapa cabang di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara itu kita berdirinya, dibentuknya pada 2018. Oh, 2018. Dan kebetulan para pengurusnya rata-rata adalah jurnalis. Kayak saya, kemudian ada Anum, kemudian berapa orang Waspada, ya kan? Ada juga Evi Tanjung, dan sebagian adalah penulis gitu. Oh, sebagian penulis. Sebagian penulis, sebagian besar jurnalis. Jurnalis perempuan. Ya, jurnalis perempuan. Tapi memang namanya WPI. Ya, Wanita Penulis Indonesia. Wartawan Perempuan Indonesia atau Wanita Penulis Indonesia. Jadi begitu ya? Bisa ini dia. Iya kan? Gitu. Oke. Nah, menurut Mbak Anita begitu ya. Bagaimanalah dunia kepengarangan perempuan sekarang ini, khususnya yang ada di Sumatera Utara ini? Kalau saya melihat perkembangannya cukup bagus ya. Penulis perempuan, penulis sastra perempuan di Sumatera Utara ini cukup banyak kalau saya lihat ya kan. Ya nggak perlu saya sebutkan, malah kalau saya lihat mereka malah lebih banyak lagi buku-buku yang udah terbit dibandingkan saya gitu loh. Jadi saya lihat cukup signifikan dan cukup maju gitu loh. Nah, Mbak Anita sendiri menggeluti sastra ini sejak kapan? Ya sebenarnya saya kan hobinya nulisnya sudah sejak SD ya kan. Ya, jadi waktu SD itu kalau namanya mengarang tuh pasti saya udah senang sekali, walaupun kita pada waktu kecil itu kan taunya selalu mengawalin cerita itu dengan pada suatu hari gitu, karena kita kan
waktu SD bukan seperti SD sekarang. Mungkin udah ada guru yang memberitahu bahwa cerpen itu tidak harus dimulai dengan pada suatu hari gitu ya kan. Pada suatu hari. Waktu kita kecil gitu ya, pada suatu hari gitu ya. Karena kita kan dulu mungkin bacanya kan dongeng-dongeng kayak misalnya Sampuraga kan diawali dengan pada suatu hari gitu ya kan. Jadi pada waktu SD saya seperti itu, dan kemudian saya mulai mengikuti perkembangan karya cerpen itu pada kelas 6, mulai baca koran kayak SIP, kan ada itu ya, cerpen remaja, cerpen anak kecilnya gitu kan, kemudian Waspada dan juga Aman Mumung kan waktu itu udah ada. Jadi pada waktu mulai berkembang, rupanya kalau bikin cerpen itu udah harus mulai dengan pada suatu hari gitu kan. Nah, kemudian pada waktu sempat waktu itu saya juga menulis puisi lah di SIP, nggak salah. Nah, jadi setelah SMP kemudian kesibukan lain dengan Sahabat Pena. Saya sibuk dengan Sahabat Pena. Baru kemudian pada waktu SMA mulai lagi. Karena kita punya mading, kemudian juga punya buletin di sekolah. Jadi SMA pada mana? SMA Amir Hamzah. Amir Hamzah. Di Skip. Iya. Ya, Pak Usman Peli kan. Iya, yayasannya. Yayasannya. Jadi disitulah saya semakin semakin mengembangkan diri untuk menulis cerpen. Nah, kalau ke media itu mulainya pada waktu kuliah. Wah, di Padang? Iya, pada waktu kuliah. Jadi pada waktu kuliah itu di akhir ini ya, saya sudah selesai semua kuliah. Target saya itu semester 8 udah harus wisuda gitu. Ternyata saya kan udah bikin skripsi itu semester 6. Jadi pada semester 7 belum juga ada tanda-tanda bukan dari pihak pembimbing. Udah selesai dari pembimbing. Udah selesai. Pembimbing 2 tinggal udah meja selesai. Hijau, ya? Dari pembimbing 1 ini sulit sekali. Sulit sekali. Karena dia kan juga sebagai pejabat di suatu instansi. Jadi mungkin sibuk atau apa gitu. Jadi pada waktu kesel gondok gitu, akhirnya saya tuangkanlah ke cerpen. Gitu. Tuangkan ke cerpen, kemudian dikirim ke Harian Haluan, rupanya dimuat. Nah, yang lebih enaknya ternyata honornya besar gitu. Wih, di Haluan ya ketika itu ya. Jadi pada waktu karena besar semakin terpancing gitu, terpancing, makin rajin. Sebulan sekali pasti ada gitu, sebulan sekali pasti ada. Dimuat dia. Dimuat. Nah, pada waktu itu mungkin karena cerpen saya ini dibaca sama si dosen pembimbing. Nggak berapa lama setelah itu dia ACC gitu. Langsung ACC ya? Iya, ACC. Alhamdulillah. Rupanya ada juga lah keuntungan. Berkah juga nulis itu ya? Iya kan? Ya itu, rupanya dia tahu juga kita menyindir dia. Nah, itulah. Menyindir dengan pena ya? Iya. Jadi pada semester nggak sampai awal semester 9 saya udah wisuda. Mantap. Wisuda, kemudian saya pikir ternyata kan enak tuh kerja jadi penulis, ya kan? Ada honornya besar, apalagi jadi jurnalis gitu. Nah, kemudian saya melamar ke Harian Haluan, dan karena kita udah sering bikin tulisan, jadi kita langsung diterima. Langsung terima ya. Nah, langsung diterima. Nah, di situ lebih enaknya lagi kita itu memang dikasih support itu harus menulis. Pokoknya apa aja, apa karya sastra, apa karya non fiksi seperti opini segala macam. Ya kita memang disuruh yang orang dalam tuh memang lebih diutamakan gitu. Jadi karena itulah jadi bisa dibilang saya itu mulai dikenal sebagai cerpenis di Sumatera Barat itu ya akhir 80-an, akhir 80-an ya, 89-an gitu, sampai 90-an itu di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat dikenal sebagai cerpenis. Wah, itu malah jadi cerpenis Sumatera Barat ini. Nah, terus bagaimana kok bisa kembali ke Sumatera Utara? Kembali ke Medan. Karena pada waktu itu saya dijodohkan. Tidak orang ini suka gitu. Ini mungkin ini misteri jodoh. Ada kumpulan antologi cerpen Mbak Nita ini. Nah gitu. Jadi karena dijodohkan saya nggak suka, saya pilih kembali. Begitu. Ya. Nah, di antara karangan itu kan yang dominasi adalah prosa, cerpen ya. Nah ini kira-kira tema-tema apa yang
yang paling dominan ya di antara prosa-prosa Mbak Anita ini ya? Kalau saya memang lebih suka itu kayak masalah kehidupan gitu loh. Dia masalah kehidupan apa aja lah ya pokoknya, tapi dia memang yang dirasakan oleh perempuan. Cenderung gitu, misalnya gitu ya? Apa ketidakadilan atau pokoknya apa aja lah yang kira-kira menjadi masalah bagi perempuan. Oh gitu. Ya karena kan memang kalau secara feminisme dalam kajian feminisme itu bahwasanya memang dahulunya tuh perempuan itu identik dengan 3 ur. Kasur, sumur, dapur. Jadi perempuan itu hanya 3 stereotip itu. Nah bagi Bu Anita bagaimana tentang hal ini? Ya itu yang saya kurang setuju gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau saya ngelihat ada yang seperti itu, misalnya kawan sedang punya masalah seperti itu jadi objek tulisan saya gitu. Oh gitu. Iya. Pokoknya itu kok namanya apa namanya? Bukan masanya lagi lah kita kalau cuma ya seperti yang Bang Suryadi bilang tadi juga kan. Berarti itu memang kekangan lah ya? Kekangan lah itu. Dari zaman dahulu kala lah itu ya? Nggak zamannya lagi lah. Nggak zamannya lagi lah ya? Karena sudah dilawan juga oleh Raden Ajeng Kartini emansipasi. Kartini, kemudian Dewi Sartika ya. Bahwasanya perempuan Indonesia itu juga harus cerdas, harus pintar juga, dan harus juga melakukan aktivitas gitu ya. Juga menjadi suku guru di rumah tangga untuk mendampingi suami. Sehingga kegiatan perempuan itu juga kegiatan rumah tangga, tidak hanya kegiatan domestik gitu ya, untuk hanya masalah perempuan gitu. Jadi perempuan bisa jadi bisa menyokong perekonomian rumah tangga. Nah, Bu Anita ini kan ada karya-karya Bu Anita ini ya, yang ini kumpulan cerita pendek. Nah, yang ini judulnya Jejak Jalan Berkabut Luka. Ini bagaimana jalan proses melahirkan karya ini nih? Tentang apa ini? Nah, yang ini ya Bang Suyadi, kalau yang capaian-capaian saya itu biasanya memang dia bersifat imajinasi ya kan. Cuma kadang-kadang saya melihat dari kasus-kasus yang terjadi pada teman gitu ya. Kalau yang ini memang justru kasus yang ini? Itu adalah kisah nyata keluarga. Kisah nyata keluarga yang terjadi pada bapak saya. Kemudian ini sosok si yang di dalam gambar ini ada sosok saya nih. Kan? Mirip kan? Iya, mirip. Ini siapa nih ilustratornya nih ya? Nah, ini. Iya. Jadi ini ceritanya adalah tentang seorang perempuan tuh namanya Ririn. Jadi Ririn ini dia sejak SMA itu memang udah punya cita-cita jadi wartawan. Mengikuti jejak bapaknya. Jadi pada waktu dia kuliah, nah, dia itu merasa terpukul karena ternyata bapaknya itu meninggal karena dianiaya karena pemberitaan gitu. Nah. Oh, masih ada pemberitaan ya di situ ya? Jadi dia merasa trauma dan nggak kepingin lagi jadi wartawan. Apalagi pada waktu dia menemani ibunya mengikuti sidang, dia melihat hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi. Misalnya kan si terdakwa itu bisa dia tertawa terbahak-bahak dengan pihak jaksa, kemudian dengan seorang wartawan. Nah itu sedih sekali dia sebagai anak wartawan, kok ada yang seorang wartawan bisa ketawa-ketawa sementara bapak dia wartawan itu sedang bermasalah dengan terdakwa itu gitu kan. Nah kemudian satu lagi yang sangat menyedihkan dia ketika dia datang sama ibunya itu sidang yang terakhir ya Pak Ponis, sidang yang pertama kedua, mereka itu nggak pernah tahu sidangnya kapan, karena pada waktu karena sesuai dengan berita yang diliput wartawan, 2 kali sidang, pembacaan dakwaan sama mendengar keterangan saksi itu beritanya sidangnya dilakukan dengan terburu-buru gitu. Terburu-buru ya. Jadi sehingga wartawan pun tidak bisa meliput, itu menurut berita yang kami baca. Jadi pada waktu sidang ponis, nah itu ada seorang wartawan yang datang ke rumah pagi-pagi memberitahu bahwa
sidang vonis akan berlangsung hari ini, tapi ibu harus datang cepat-cepat, jangan sampai kebobolan gitu. Jadi dari sejak pagi si Ririn ini menemanin ibunya gitu di pengadilan. Dan dia merasa hakim itu seperti nggak suka dengan kehadiran Ririn dan ibunya. Oh gitu. Kayaknya marah lah gitu, nggak suka gitu. Yeah. Jadi terakhirnya Ririn tahu kalau ternyata hakim pun membebaskan si terdakwa. Wow, wah, ya. Dan kemudian walaupun Ririn ini berusaha tidak menjadi wartawan, entah kenapa mungkin takdirnya kembali dia menjadi wartawan. Kembali menjadi dia wartawan karena dia menjadi wartawan di Padang. Nah itu pimpinan redaksinya tahu masa lalu dia, jadi dia pimpinan redaksinya itu berusaha Ririn ini jangan merasa merasa sedih, jadi dia selalu diberikan liputan yang di luar dari masalah hukum. Nah, kemudian tapi itulah kemudian terjadilah perjodohan kepada Ririn sehingga dia kemudian kembali ke Medan. Nah, yang menjadi klimaks dari cerita ini adalah ketika Ririn menjadi wartawan di Medan. Walaupun dia merasa takut, sedih dan trauma, tapi dia harus menjalani itu karena dia harus bekerja kan, supaya tidak menjadi tanggungan ibunya bekerja. Nah disitulah dalam perjalanan dia sebagai wartawan dia bertemu kembali dengan yang namanya jaksa yang menjadi jaksa pada kasus ayahnya. Kemudian juga dia bertemu dengan hakim yang menangani kasus ayahnya, kemudian juga bertemu dengan wartawan yang pernah tertawa terbahak dengan pihak terdakwa. Nah, kemudian 11-an tahun kemudian, ketika Ririn bekerja di suatu media, ada seorang kawannya yang juga nyaris dianiaya, tapi bisa menyelamatkan diri dari seorang pejabat. Nah, Ririn ini begitu terkejut karena ternyata yang mau menganiaya kawannya ini adalah orang yang dulu menganiaya bapaknya. Nah, jadi pada waktu itu yang lebih menyayatkan hati bagi Ririn adalah ucapan dari si yang hampir menganiaya kawannya itu bahwa dia itu pernah membunuh seorang wartawan. Jadi gitu pengakuan yang terakhir dari si orang tersebut. Padahal hakim pada waktu itu mengatakan membebaskan terdakwa itu karena dengan alasan si tersangka tidak pernah melakukan penganiayaan dan tidak terbukti melakukan penganiayaan. Juga tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan penganiayaan tersebut. Jadi waktu itu Ririn merasa seandainya ada hakim itu dia kepingin menunjukkan kepada hakim itu bahwa hakim itu sudah melakukan kesalahan dengan memvonis bebas si terdakwa. Toh pada akhirnya si terdakwa mengaku kan kalau dia memang pernah membunuh. Untuk menulis ini berapa lama waktunya? Nah gini Bang, jadi ini karena dia merupakan kisah nyata, kebetulan awak memang punya diari. Jadi punya diari. Setiap tulis kisah-kisah sedih itu kan kita tulis. Gitu ya. Jadi ini nggak lama ini. Prosesnya nggak lama. Paling 3 bulanan. 3 bulanan. Kemudian kan kita postingnya sebelum ke menjadi buku kan kita posting ke Kompasiana. Diumumkan dulu ya. Kompasiana supaya dibaca sama orang. Nah, setelah itu kan ada sedikit tanggapan-tanggapan ya kan dari orang-orang yang baru kemudian kita jadikan buku. Nggak lama deh, cuma 3 bulan. Nah, pemirsa, ini kalau dalam kajian prosa sekarang, ternyata novel ini bermula dari dunia digital. Jadi ini dari tulisan yang ada di media daring ya, media daring. Nah, kemudian dari sana barulah dikonversi menjadi buku. Nah, ini kebetulan mungkin ada yang dari mata kuliah prosa fiksi digital gitu ya. Nah, bisa kebetulan generasi muda kita ini kan orang yang rajin ya terhadap dunia digital gitu ya. Nah, ternyata dari dunia digital itu bisa
bisa menjadi tidak hanya kita sebagai konsumen, tapi ternyata kita juga bisa menjadi produsen. Kita bisa menghasilkan tulisan di sana, begitu. Jadi ini yang patut ditiru. Dunia digital itu menjadi teman kita, menjadi mitra kita berekspresi dan beraktivitas dan melahirkan satu karya, begitu. Nah, Mbak Nita, mungkin yang selanjutnya ini kumpulan cerpen ini bagaimana nih ceritanya nih? Nah, ini kumpulan cerpen ini adalah khusus yang pernah saya terbitkan di Waspada dan Harian Haluan. Karena umumnya saya memang menulis cerpen itu di dua media yang memang pernah saya bekerja di tempat itu. Oh gitu ya. Jadi awalnya pun ini saya terpikat untuk menulis buku ini ya karena setelah jadi Ketua WPI. Ketua WPI ya. Sebelum itu saya belum tentu. Jadi mengumpulkan tulisan-tulisan lama. Jadi saya kumpulkan karena saya berpikir gini, kalau saya sendiri belum punya buku, bagaimana saya mengajak kawan-kawan lain, penulis-penulis perempuan lain untuk bisa menulis buku gitu loh. Ini ada 11 cerpen ya. Nah, kira-kira ada berapa karya nih yang belum terbukukan ya? Selain ini ada 11 ini ya. Mungkin ada lagi yang lain. Ini sekitar ini 40-an Bang. Jadi banyak ya. Iya, masih, ini belum dibuka. Iya, ini belum dibuka semua ya. Wah, ini. Nah, mungkin di antara karya-karya yang paling berkesan yang mana nih? Oh ya, itu yang belum dibuka ini Bang. Belum dibuka, ada judulnya tuh Rumah gitu loh. Judulnya Rumah ini. Nah, bisa ditunjukkan ke pemirsa di kamera masih berupa clipping. Nah, pemirsa nih masih berupa clipping ya kan. Nah, ini penulis yang rajin nih mengclipping karyanya sendiri. Ini udah langka juga ini. Nah, ini di mana keistimewaannya? Jadi ini Rumah ini saya kalau mencari ide dari sebuah cerpen itu biasanya suka melihat orang-orang yang terdekat dari saya gitu loh. Jadi kadang kawan, kadang saudara gitu. Jadi ini kebetulan pada waktu itu saya sedang kos di sebuah rumah. Itu sekitar 9 orang penghuninya. Jadi awalnya mula-mula kan rumah itu terasa nyaman ya, terasa nyaman. Tidak ada masalah antara satu penghuni kos dengan kos lainnya. Tiba-tiba bisik-bisik gitu loh. Tiba-tiba ada anak baru gitu. Saya kan orangnya agak kurang jarang di rumah gitu. Cuma kan ada bisik-bisik kawan-kawan itu saya kepingin tahu emangnya ada masalah apa. Rupanya ada anak baru mahasiswi. Nah, jadi katanya mahasiswi ini selain mahasiswi dia juga perempuan panggilan gitu kan. Jadi saya mencoba lah mengintip di suatu hari. Kata orang tuh gitu, nanti pulangnya tengah malam Kak, nanti ganti-ganti mobilnya. Nah, saya intip ya. Jadi saya mulai mengikutin lah gerak-gerik dia gitu. Nah, ternyata asik juga. Saya pikir asik juga jadi ide cerita gitu ya kan. Cuma sekedar untuk apa ya? Untuk kreativitas saja sebenarnya gitu ya kan. Dari hasil observasi survei gitu ya. Survei, enak juga ini jadikan cerita. Tidak ada niat apapun gitu. Namanya kita penulis kan memang mencari ide-ide ya kan Bang. Ide-ide yang mungkin belum pernah ditulis sama orang lain gitu kan. Jadi pada waktu itu memang saya rasa belum ada yang nulis seperti itu. Jadi saya tulislah tentang seorang guru yang merasa tidak nyaman tinggal setelah ada mahasiswi tersebut. Dia merasa stres, merasa nggak enak, merasa bagaimana sebagai seorang guru dia tinggal bersama dengan seorang mahasiswi yang juga sebagai pelacur gitu kan. Kemudian itulah inti ceritanya. Nah, ternyata setelah cerpen saya ini dimuat, pada pagi harinya itu hari Minggu terbitnya, tiba-tiba kamar saya udah dobrak sama perempuan ini. Yang merasa dirinya di situ ya? Anehnya, saya nggak ada menyebutkan nama di situ. Dan juga tidak ada menyebutkan bahwa sosok yang merasa keberatan guru itu adalah saya. Tapi kenapa bisa dia merasa dirinya gitu loh. Jadi dia marah-marah, kemudian dibilangnya saya harus minta maaf karena sudah bikin dia malu gitu kan. Terus saya bilangnya bagaimana saya melakukan, iya kamu harus bikin ralat di koran bahwa itu tidak betul ceritanya gitu. Nah kemudian saya pun bingung gitu kan.
Terus saya bilang sama pimpinan redaksi, pimpinan redaksi saya bilang, nggak bisa Anita, karena kalau namanya fiksi itu dia dianggap sebagai fiksi, bukan berita. Bukan kalau berita baru memang bisa perlu diralat. Kamu jelaskan seperti itu kepada dia. Kemudian itulah saya jelaskan kepada cewek itu, tapi dia nggak terima. Dia sampai menghunuskan pisau. Oh, senjata tajam. Ya, pisau ke saya. Jadi, gitu. Ngancam kalau tidak kamu bikin ralat, saya nggak segan-segan melakukan ini. Kemudian direlai sama bapak kos sama ibu kos. Jangan sampai terjadi apa-apa di rumah saya. Saya nggak mau terjadi apa-apa di rumah saya, kata bapak kos. Akhirnya dia nggak mau, nggak jadilah mengapakan pisaunya itu. Dan melakukan kekerasan ya. Dan bapak kos juga bilang, pokoknya selama di dalam rumah ini tidak boleh jadi apapun. Cuma tetap aja dia merasa tidak puas. Kemudian dia ternyata dia berteman dekat dengan anak pimpinan umum. Jadi dia membuat saya merasa terancam. Kemudian dengan pekerjaan gitu loh, dengan cara pendekatan seperti itu. Tapi pimpinan redaksi saya memberikan keyakinan bahwa tidak ada masalah. Walaupun pimpinan umum nanti memecat Anita, malah kita bisa memproseskan ini ke pengadilan. Kenapa dia ikut campur urusan redaksi dengan umum gitu kan? Sampai ke situ, dan terakhir pimpinan bilang gini, udah kalau enggak Anita pindah aja lah. Jadi dengan pindah, kemudian ini gara-gara cerpen ini ya. Pindah, jadi nggak jumpa lagi dengan dia, tapi dia tetap kadang-kadang dia nunggu saya pulang di simpang jalan. Pokoknya dia tetap aja berusaha. Terakhirnya dia bikin sebuah surat. Dan suratnya itu ditandatanganinya dengan isi bahwa dia tetap akan melakukan sesuatu sebelum balas dendamnya terlaksana kepada saya. Jadi saya kemudian berpikir, mungkin inilah dia jalan mengatasi segala macam. Saya mulai berpikir bahwa inilah dia senjata saya, ya kan? Kemudian saya fotokopi banyak-banyak, kemudian saya kasih ke pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi, ya betul Anita, ini udah pegangan kita. Jadi dengan cara seperti ini, Anita kasih tahu ke dia bahwa ini udah dipegang sama banyak orang. Jadi kalau terjadi apa-apa sama Anita, berarti dialah pelakunya. Jadi dugaan tindak kriminal yang bisa melawan hukum. Walaupun bukan dia, dengan adanya tulisan ini maka dia akan kena. Nah, katakan kepada dia. Kemudian saya katakan juga kepada dia, beritahukan kepada dia bahwa dia sudah melakukan kesalahan dengan memberikan surat ancaman ini, maka berarti kalau terjadi apa-apa pun sama saya sampai kapanpun berarti dialah pelakunya. Terakhirnya, itu dia nggak pernah lagi ganggu saya. Nah ini pemirsa, kalau karya sastra ini ya antara karya fiksi, dunia imajinasi dengan fakta itu kan memang jauh berbeda. Nah, cuma masalahnya, Bu Anita, kalau memang karya sastra berakar dari fakta, memang risikonya luar biasa juga, gitu ya. Risikonya luar biasa. Karena ada juga cerita-cerita yang mengatakan gara-gara karya sastra itu, bahkan ada orang yang begitu ya, melakukan sesuatu gitu ya, kan berpengaruh ya karya sastra ini. Ternyata pengaruhnya sangat kuat bagi pembaca. Nah, ini mungkin yang pertanyaan yang terakhir gitu ya, Bu Nita ya. Bagaimana ya antara fakta itu mengubahnya, mengkonversi menjadi dunia imajinasi itu bagaimana? Kiat-kiat mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang mungkin penontonnya ini ada dari penonton yang ingin mengetahui ini. Iya, saya rasa kan sebenarnya sesuatu yang menarik itu adalah sebuah fakta. Cuma memang kita harus bisa mengkonversikannya ke imajinasi. Karena sesuatu yang fakta itu ya justru menarik daripada satu imajinasi, ya kan. Apalagi sesuatu yang fakta itu memang belum pernah ditulis belum gitu. Ditulis orang ya. Ya kan? Cuma ya itu memang kita harus pandai-pandai membuatkannya, jangan sampai sosok yang kita tulis itu merasakan bahwa dia memang dia yang kita jadikan bahan tulisan itu aja. Nah memang begitu pemirsa, fenomena yang menarik adalah memang
ide-ide menarik itu berasal dari realitas, ya, dari fakta-fakta yang itu bisa menjadi sesuatu yang menggoda bagi pengarang untuk mengeksekusinya, gitu. Tinggal bagaimana pengarang itu bisa menuangkannya dalam bentuk tulisannya, mengembangkannya. Nah, di sini kelebihan seorang penulis, gitu ya. Nah, penulis yang kebetulan adalah seorang jurnalis. Kalau sastrawan yang juga seorang jurnalis, gitu ya, kadang-kadang agak perlu hati-hati juga tuh membedakannya, yang mana fiksi, mana yang bukan fiksi. Nah, begitu. Pemirsa, ini memang beberapa karya Mbak Anita ini cerpennya ada di dalam antologi Pelukan Terakhir yang diterbitkan oleh Kosambi. Nah, ini Komunitas Sastra Masyarakat Binjai 2 tahun lalu ya? Iya, 2 tahun lalu. Nah, ini dari kisah nyata juga ya? Ini tentang COVID. COVID. Nah, tentang COVID. Riwayatnya ini adalah ketakutan seorang anak karena punya ibu lansia, yang harus dijaga betul, jangan sampai terkena COVID. Iya, takutnya sampai fobinya sampai berlebihan ya. Sampai orang datang juga begitu ya. Nah, cerpen Bu Anita ini meraih juara 3. Juara 3 dari Kosambi. Nah, kemudian yang ini dari, apakah ada kisah nyata juga di balik cerpen yang di sini? Cerpen ini enggak kisah nyata. Ini imajinasi ya? Imajinasi. Wah, imajinasi ya. Nah, ini bagaimana? Yang di buku ini? Iya, ini dengan sastrawan Sumatera Barat ini kita. Ini Sumatera Barat ya. Jadi ini memang kisah tentang perjodohan sehingga saya kembali ke Medan. Wah, dari tadi jodoh-jodoh saja ceritanya. Bagaimana nih perjodohannya sekarang ini? Nah, ini bagaimana nih? Ini adalah pengalaman juga, pengalaman waktu bekerja malam sebagai jurnalis itu kemudian dijambret tengah malam. Nah, sampai kemudian saya ngadu ke polisi marah. Kenapa kamu malam-malam pulang kerja, katanya. Gak dibilangin saya itu kerja di jurnalis. Ya, tapi kamu mesti malam-malam. Sempat bertengkar. Iya. Aneh tuh polisi kok dilarang, dibilangnya pulang. Kenapa kok malam-malam? Dan mati gini bilangnya kan, jangankan malam, pulang pagi pun biasa jurnalis ya kan. Tuh, itu kalau dikaji berdasarkan analisis wacana itu ya, diskurs analis dengan pendekatan Sarah Mills, pendekatan feminisme, itu Pak polisinya sudah melakukan apa juga terhadap perempuan. Iya, nggak boleh Pak malam-malam. Jadi seolah perempuan itu nggak boleh bekerja pulang malam. Gitu. Jadi stereotype. Jadi perempuan menjadi korban gitu, menjadi korban selain korban kekerasan secara fisik juga korban secara verbal yang seperti itu. Nah, pemirsa, begitu bincang-bincang kita kali ini tentang keberadaan sastra feminis ya. Kebetulan Bu Anita ini memang dari latar belakang seorang jurnalis ya. Setelah bekerja di Harian Haluan di Padang, kemudian di Medan, pernah di Waspada, pernah di Gaya Medan, kemudian pernah Harian di Global Medan, Jurnal Medan, Andalas. Wah, pakai Medan. Begitu ya. Nah, kemudian menjadi Ketua Umum WPI Sumatera Utara, wanita penulis Indonesia Sumatera Utara. Dari latar belakang jurnalistiknya inilah melahirkan beberapa karya, gitu, beberapa karya yang bisa kita baca dan kita ikuti, begitu. Jadi proses kreatif Bu Anita ini dari sana. Ya, mungkin bagi pemirsa yang lain, ya penulis-penulis yang lain itu mungkin berdasarkan latar belakang profesinya. Kita lihat nanti sejumlah sastrawan akan kita hadirkan lagi di sini, akan kita sampaikan kepada pemirsa, kepada publik yang ada. Demikian rubrik Mimbar Budaya edisi kali ini, edisi 29. Kami kerabat kerja mengucapkan terima kasih pada Mbak Anita yang telah hadir kemari untuk bincang-bincang budaya kita dalam topik sastra feminis dan proses kreatif. Sampai bertemu pada topik berikutnya. Kita mengucapkan terima kasih. Pemirsa tetap jaga kesehatan. Pemimpin umum Bapak Alfaus
Asbi Alfaus Lubis. Menanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Rizky dan Jaim, dan pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih. Salam budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, oi di sana. Kulonun, salam PHBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan diminum kopinya, Bu. Ya, alhamdulillah. Diminum. Kemudian itu pisang. Nah, pisang khas kuliner. Silakan kalau ya, saya ini kuliner Sumatera Utara nih. Budaya ini selalu ada pisangnya ya. Wah. Ciri khasnya Iya, ya. ciri khasnya pisang ini.